Apa itu resultan gaya? Dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda dapat diganti oleh sebuah gaya. Gaya pengganti ini disebut resultan gaya dan diberi lambang R. Jika gaya F1 dan F2 bekerja pada suatu benda, maka resultannya R sama dengan F1 ditambah F2. Atau dapat dikatakan resultan gaya itu adalah nama lain dari penjumlahan gaya. Resultan gaya yang dapat kamu amati dalam kehidupan sehari-hari misalnya, pada seorang pemanah yang sedang membidikkan anak panahnya. Pada anak panah ini bekerja dua buah gaya, yaitu F1 dan F2. Nah, dengan menggunakan metode poligon, resultan gaya dilukiskan dengan R sama dengan F1 ditambah F2, yang berarah mendatar ke depan. Itulah sebabnya saat pemanah melepaskan anak panahnya, maka arah panah terlepas mendatar ke depan oleh resultan gaya R. Namun, kita tidak akan mempelajari bagaimana menentukan besar resultan gaya oleh dua gaya berarah sembarang seperti seorang pemanah ini. Dalam subbab ini, resultan gaya yang kita pelajari hanya dibatasi untuk kasus gaya yang segaris kerja atau dapat searah atau berlawanan arah. Gaya-gaya yang segaris dan searah. Untuk memahami resultan gaya segaris dan searah yang bekerja pada sebuah benda, mari kita lakukan kegiatan berikut. Sediakan sebuah neraca pegas yang mampu mengukur gaya sampai dengan 100 Newton. Anak timbangan, misalnya, anak timbangan 1 kilogram dan 2 kilogram. Dan tiang penggantung neraca pegas. Mula-mula, gantunglah anak timbangan 1 kilogram pada kaitan neraca. Baca dan catat gaya gravitasinya atau beratnya pada skala neraca tersebut. Nah, sekarang ganti anak timbangan itu dengan anak timbangan 2 kilogram. Catat juga berapa gaya gravitasi atau beratnya. Kemudian, kaitkan kedua anak timbangan itu pada kait neraca. Dan catat berapa gaya gravitasi atau beratnya. Kemudian yang terakhir, dengan cara yang sama untuk anak timbangan 5 kilogram. Dari hasil kegiatanmu dapat diperoleh massa anak timbangan satuannya kilogram, gaya gravitasi satuannya Newton. Massa anak timbangan 1 kilogram, gaya gravitasinya 9,8 Newton. 2 kilogram, gaya gravitasinya 19,6 Newton. 1 dan 2 kilogram, gaya gravitasinya 29,4 Newton. 5 kilogram, gaya gravitasinya 49 Newton. Coba perhatikan, jika kamu menjumlahkan hasil nomor 1 dan nomor 2, yaitu 9,8 Newton, ditambah 19,6 Newton, sama dengan 29,4 Newton. Ternyata, hasil ini sama dengan resultan gaya gravitasi nomor 3. Begitu juga jika kamu menjumlahkan hasil nomor 2 dan nomor 3, yaitu 19,6 Newton ditambah 29,4 Newton sama dengan 49 Newton. Ternyata hasil ini juga sama dengan resultan gaya gravitasi nomor 4. Maka dapat kita simpulkan bahwa 2 atau lebih gaya segaris dan searah
yang bekerja pada suatu benda dapat diganti oleh sebuah resultan gaya. Besar resultan R diperoleh dengan menjumlahkan tiap-tiap gaya secara aljabar biasa. Dengan diagram vektor resultan gaya gravitasinya, yakni sebagai berikut. Arah gaya F1 ke bawah dengan besar gaya F1 sama dengan 9,8 Newton. Arah gaya F2 juga ke bawah dengan besar gaya F2 sama dengan 19,6 Newton. Untuk menjumlahkan kedua gaya yang searah ini, maka ujung gaya pertama F1 dengan besar gaya F1 diapit dengan titik tangkap gaya kedua F2 dengan besar gaya F2. Maka, penjumlahan atau resultan gaya F1 dan F2 adalah penjumlahan dari besar gaya F1 dan besar gaya F2. Maka, R sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 9,8 Newton ditambah 19,6 Newton, sama dengan 29,4 Newton. Dengan arah resultan yaitu R sama dengan F1 ditambah F2 ke arah bawah. Namun, sebelum kita melangkah lebih lanjut, perhatikan beda penulisan gaya sebagai vektor dengan besar gaya. Jika ditulis F atau tegak dan tebal, maka maksudnya adalah vektor gaya. Tetapi, jika ditulis F atau miring dan tidak tebal, maka maksudnya besar gaya tanpa memperhatikan arahnya. Gaya-gaya yang segaris dan berlawanan arah. Untuk memahami resultan gaya-gaya segaris dan berlawanan arah, kamu dapat mengamati ilustrasi dari permainan tarik tambang ini. Mula-mula, dengan diberikan tanda garis atau L, tepat di bagian tengah tali yang kamu gunakan untuk adu permainan ini, setelah itu, para pemain mulai mengambil tempat. Tahap pertama, antara seorang yang lebih kuat, misal si A, berada di bagian kanan, dengan seorang yang lebih lemah, atau si B, berada di sebelah kiri. Nah, perhatikan ke arah mana tanda L bergerak. Tahap kedua, keduanya bertukar tempat, A ke kiri dan B ke kanan. Dan setelah diberi aba-aba, perhatikan kembali ke arah manakah tanda L bergerak. Tahap ketiga, giliran si A beradu dengan si C yang tarikannya sama kuat. Nah, setelah aba-aba dimulai, amati apakah tanda L bergerak atau diam. Dari kegiatan ini, tercatat bahwa pada tahap 1, tanda L bergerak ke kanan. Dan ketika pemain bertukar tempat atau tahap kedua, tanda L bergerak ke kiri. Dan pada tahap ketiga, tanda L tidak bergerak atau diam. Nah, agar mudah kita pahami, kita misalkan FA sama dengan FC sama dengan 5 Newton. Dan FB sama dengan 3 Newton. Jika gaya berarah ke kanan atau arah bernilai positif, dan jika berarah ke kiri atau ke bawah, maka bernilai negatif. Dari ilustrasi ini, permainan ini ada 3 kasus. Yang pertama, gaya FA sebesar 5 Newton ke arah kanan, dan gaya FB sebesar 3 Newton ke arah kiri. Maka, besar resultan gaya adalah dari titik tangkap O sebesar gaya FA adalah sebagai berikut. Karena gaya FA dan FB berlawanan, maka FB dikurangkan dari ujung gaya FA sebesar 3 Newton.
Sehingga besar resultannya adalah R sama dengan FA ditambah FB sama dengan 5 Newton ditambah minus 3 Newton sama dengan 2 Newton ke arah kanan. Yang kedua, gaya FB sebesar 3 Newton ke kanan dan gaya FA sebesar 5 Newton ke arah kiri. Maka besar resultan gaya dari titik tangkap O sebesar gaya FB dapat dilukis seperti berikut. Perhatikan gaya FB berlawanan arah dengan gaya FA, sehingga gaya FA dilukis sebagai berikut. Maka besar resultan kedua gaya ini adalah R sama dengan FA ditambah FB sama dengan minus 5 Newton ditambah 3 Newton sama dengan 2 Newton ke kiri. Dari kasus pertama dan kedua ini, dapat kita amati bahwa resultan antara kedua buah gaya yang segaris dan berlawanan arah, maka arah resultan gaya searah dengan gaya terbesar dan nilai resultan gaya sama dengan selisih antara kedua nilai gaya yang berlawanan tersebut. Yang ketiga, gaya FC sebesar 5 Newton ke arah kanan. Gaya FA sebesar 5 Newton ke arah kiri. Maka resultan gayanya dari titik tangkap O ke gaya FC sebagai berikut. Perhatikan gaya FA berlawanan arah dengan FC, tetapi besarnya sama. Sehingga resultan dari kedua gaya ini adalah R sama dengan FA ditambah FC sama dengan minus 5 Newton ditambah 5 Newton sama dengan 0. Itulah sebabnya tanda L tidak bergerak atau diam. Dalam hal ini, kedua gaya berada dalam keadaan seimbang. Gaya-gaya yang besarnya sama dan berlawanan arah yang bekerja pada sebuah benda disebut gaya-gaya seimbang. Jadi, dapat dikatakan bahwa keseimbangan adalah keadaan resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda yang sama dengan 0. Contoh-contoh keseimbangan gaya yang dapat kita amati yaitu sebuah batu yang diletakkan di atas meja, kemudian batu ditarik oleh gaya gravitasi bumi ke arah bawah, namun mengapa batu itu tidak jatuh atau bergerak ke bawah? Nah, batu tidak bergerak ke bawah karena meja juga mengerjakan gaya vertikal ke atas pada batu yang sama besarnya dengan gaya gravitasi atau berat batu. Sehingga kedua gaya ini akan seimbang. Karena terjadi gaya-gaya seimbang inilah, maka batu akan tetap diam atau merupakan contoh keseimbangan statis. Pernahkah kamu berpikir, mengapa pesawat yang begitu beratnya bisa terbang? Selama penerbangan, ada 4 gaya yang bekerja pada pesawat terbang, yaitu gaya angkat atau gaya ke atas, kemudian gaya berat atau gaya ke bawah, seterusnya gaya mesin dan gaya gesekan. Gaya angkat dihasilkan oleh permukaan sayap yang dirancang agar tekanan udara di atas permukaan lebih kecil daripada di bagian bawah, sehingga pesawat bisa mendongak ke atas. Gaya angkat sayap berarah ke atas seimbang dengan berat pesawat atau gaya berat yang berarah ke bawah. Sedangkan gaya mesin diperoleh dari putaran baling-baling mesin atau dorongan mesin jet yang menyebabkan pesawat bergerak ke arah depan.
Gaya mesin seimbang dan berlawanan arah dengan gaya gesekan udara. Nah, karena pada pesawat terjadi gaya-gaya yang seimbang, maka pesawat bergerak dengan kecepatan tetap, sehingga penumpang yang berada di dalam pesawat merasa nyaman karena mereka merasa seolah-olah pesawat terbang itu tidak bergerak atau merupakan contoh keseimbangan dinamis.